Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Livia Somai dengan NIM 2021-864. Dan saya Siti Jenara Matalia, NIM 2021-860. Materi kami mengenai pengangkutan air ke dalam pembuluh silem ke bagian tanaman. Jadi di sini ada beberapa teori yang dipakai untuk menjelaskan proses ini. Yang pertama itu ada teori tekanan akar. Perpindahan air secara osmosis dari sel ke sel pada akar ini menimbulkan tekanan yang disebut tekanan akar. Tekanan akar menyatakan bahwa air dan mineral naik ke atas karena adanya tekanan akar. Tekanan akar ini terjadi karena perbedaan konsentrasi air dalam air tanah dengan cairan pada saluran xilem. Nah, proses dan fungsinya yang pertama, air masuk ke dalam akar melalui bulu-bulu akar secara osmosis. Di sini osmosis adalah berpindahnya air dari larutan yang lebih pekat melalui membran atau selaput semi-permeabel. Yang kedua, setelah terjadi osmosis, cairan sel pada bulu-bulu akar menjadi lebih encer daripada sel-sel akar. Yang ketiga, akibatnya terjadi proses osmosis dari sel-sel bulu-bulu akar ke sel-sel akar. Yang keempat, dengan cara seperti ini, air dapat mencapai xilem akar, xilem batang. Teman-teman, ini adalah mekanisme gambar tekanan akar, di mana ada xilem, endodermis, korteks, epidermis, dan juga rambut akar. Nah, yang kedua ada teori kapilaritas. Kapilaritas merupakan gejala yang timbul akibat interaksi antara permukaan benda padat dengan benda cair yang menyebabkan gangguan terhadap bentuk permukaan cairan yang semula datar. Berdasarkan teori kapilaritas, air dapat bergerak merambat di sepanjang bulu xilem yang sempit karena adanya kapilaritas yang disebabkan oleh gaya adhesi dan kohesi air. Nah, untuk proses dan fungsinya, pada tumbuhan, air pada batang akan lebih tinggi dari air yang ada di tanah. Di dalam saat cair, molekul-molekulnya dapat mengalami gaya adhesi dan kohesi. Yang kedua, keadaan ini dapat menyebabkan cairan dapat naik ke atas oleh tegangan permukaan yang arahnya ke atas sampai batas keseimbangan gaya ke atas dengan gaya berat cairan tercapai. Yang ketiga, jadi air dapat naik ke atas dalam suatu pipa kecil yang biasa disebut pipa kapiler. Air naik dalam pembuluh pipa kapiler dikarenakan adhesi, sedangkan raksa turun dalam pembuluh pipa kapiler dikarenakan kohesi. Nah, teman-teman, inilah mekanisme gambar dari kapilaritas. Ya, kita akan masuk kepada materi ketiga, yaitu teori Schopenhauer. Pada abad ke-19 diketahui bahwa pergerakan vertikal udara dari akar ke daun adalah atau karena adanya pergerakan sel-sel khusus yang berfungsi mengetaburkan udara ke atas sel. Sel ini diperkirakan berada pada setiap interval jarak tertentu dan pada posisi yang berurutan secara suksesif. Ya, di sini kita akan membahas tentang proses dan fungsi. Dalam proses ini, membran sel menelan sebagian media eksternal, membentuk bola yang hampir lengkap di sekelilingnya, dan kemudian menarik vesikel yang dibatasi membran yang disebut endosom ke dalam sel. Ya, bisa kita lihat bersama. Di sini merupakan gambar sel penumpak. Ya, di sini kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu teori kohesi. Teori kohesi adalah tarik menarik antara molekul-molekul di dalam suatu zat cair. Kohesi merupakan kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang sejenis. Ada 3 elemen dasar dari teori kohesi ini untuk menjelaskan pergerakan udara vertikal dalam tumbuhan tubuh, yaitu tenaga pendorong, hidrasi pada lintasan yang dilalui, dan gaya kohesi antara molekul udara. Ya, kita akan masuk ke dalam proses dan fungsi. Ada 3 proses dan fungsinya, yaitu atau yang pertama, dalam naiknya cairan pada tumbuhan terdapat unsur dasar dalam teori kohesi untuk menjelaskan naiknya cairan, yaitu daya pergerakan hidrasi, adhesi, dan kohesi air. Yang kedua, air bergerak dalam lintasan mulai dari tanah melalui epidermis, korteks, dan endodermis masuk ke jaringan pembuluh akar, naik melalui unsur xilem dalam kayu, masuk ke daun, dan akhirnya dengan adanya transpirasi melalui stomata menuju atmosfer. Yang ketiga, struktur khusus lintasan ini atau diameter yang cukup kecil dan dinding yang tebal yang mencegah
rebahnya tabung, potensial stomatik yang rendah pada sel batang dan daun hidup, dan kemampuan hidrasi dinding sel terutama di daun membuat sel tersebut berfungsi daya hidrasi antara molekul air dan dinding sel disebabkan oleh adanya ikatan hidrogen disebut adesif, yaitu daya tarik antara molekul yang tidak sejenis. Ya, bisa dapat kita lihat bersama di sini adalah gambar mekanisme kohesi. Dan bisa dapat kita lihat ini adalah sumber dari materi kami. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.